Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan hidayahnya lah saya dapat menyampaikan hasil kerja saya. Selawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda seluruh alam, yakni Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Al Muhaimin, Standbook A351-19007. Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah hidrologi, yakni presipitasi. Pengertian presipitasi. Presipitasi adalah istilah umum dari semua bentuk air yang jatuh ke permukaan. Bentuk ini bisa berupa butiran-butiran es. Untuk daerah tropik seperti Indonesia, bentuk presipitasi adalah pada umumnya berbentuk cairan dan biasa disebut hujan. Hujan berasal dari perpadatan dan kondensasi uap yang selalu ada dalam atmosfer, dan gerakan udara atau angin ini mempunyai saham besar dalam pembentukan hujan. Presipitasi atau curah hujan merupakan salah satu komponen hidrologi yang paling penting dan sekaligus sumber utama untuk air yang terdapat di planet ini. Curah hujan merupakan unsur iklim yang sangat penting di Indonesia, karena keragamannya sangat tinggi baik menurut waktu maupun tempat, sehingga kajian tentang iklim lebih banyak difokuskan pada curah hujan. Berdasarkan atas gerakan udara, hujan dapat dibagi dalam 3. Pertama, hujan konvektif, ialah presipitasi yang disebabkan oleh naiknya udara panas. Yang kedua, hujan siklonik, berasal dari naiknya udara terpusatkan dalam daerah dengan tekanan rendah. Yang ketiga, hujan orografik. Ini disebabkan oleh udara naik terkena rintangan-rintangan, antara lain gunung-gunung. Faktor-faktor yang mempengaruhi presipitasi. Yang pertama, kelembapan udara. Massa uap yang terdapat dalam 1 meter per kubik udara atau kerapatan uap disebut kelembapan mutlak atau absolut. Kemampuan udara untuk menampung uap adalah berbeda-beda menurut suhu. Mengingat makin tinggi suhu, makin banyak uap yang dapat ditampung, maka kekeringan dan kebasahan udara tidak dapat ditentukan oleh kelembapan mutlak saja. Kelembapan relatif adalah perbandingan antara massa uap dalam suatu satuan volume dan massa uap yang jenuh dalam satuan volume itu pada suhu yang sama. Kelembapan relatif ini biasanya disebut kelembapan udara. Salah satu fungsi utama kelembapan udara adalah sebagai lapisan pelindung permukaan bumi. Kelembapan udara dapat menurunkan suhu dengan cara menyerap atau memantulkan sekurang-kurangnya setengah radiasi matahari gelombang panjang dari permukaan bumi pada waktu siang dan malam hari. Sejalan dengan meningkatnya suhu udara, meningkat pula kapasitas udara dalam menampung uap air. Sebaliknya, ketika udara bertambah dingin, gumpalan awan menjadi bertambah besar dan pada gilirannya akan jatuh sebagai air hujan. Yang kedua yaitu energi matahari. Seperti telah disebutkan di muka bahwa energi matahari adalah mesin yang mempertahankan berlangsungnya daur hidrologi. Ia juga bersifat mempengaruhi terjadinya perubahan iklim. Pada umumnya, besarnya energi matahari yang mencapai permukaan bumi adalah 0,5 Langley atau menit. Namun demikian, besarnya energi matahari bersih yang diterima permukaan bumi bervariasi, tergantung pada letak geografis dan kondisi permukaan bumi. Permukaan bumi bersalju, sebagai contoh, mampu merefleksasikan 80% dari radiasi matahari yang datang. Sementara permukaan bumi dengan jenis tanah berwarna gelap
dapat menyerap 90%. Adanya perbedaan keadaan geografis tersebut mendorong terjadinya gerakan udara di atmosfer, dan demikian juga berfungsi dalam penyebaran energi matahari. Energi matahari bersifat memproduksi gerakan massa udara di atmosfer dan di atas lautan. Energi ini merupakan sumber tenaga untuk terjadinya proses evaporasi dan transpirasi. Evaporasi berlangsung pada permukaan badan perairan, sedangkan transpirasi adalah kehilangan air dalam vegetasi. Yang ketiga adalah angin. Angin adalah gerakan massa udara, yaitu gerakan atmosfer atau udara nisbi terhadap permukaan bumi. Parameter tentang angin yang biasanya dikaji adalah arah dan kecepatan angin. Kecepatan angin penting karena dalam menentukan besarnya kehilangan air melalui proses evapotranspirasi dan mempengaruhi kejadian-kejadian hujan. Untuk terjadinya hujan, diperlukan adanya gerakan udara lembab yang berlangsung terus-menerus. Peralatan yang digunakan untuk menentukan kecepatan angin dinamakan anemometer. Yang disebut arah angin adalah arah dari mana angin bertiup. Untuk penentuan arah angin ini digunakan lingkaran arah angin dan pencatat angin. Untuk penunjuk angin biasanya digunakan sebuah panah dengan pelat pengarah. Yang keempat yaitu suhu udara. Suhu mempengaruhi besarnya curah hujan, laju evaporasi dan transpirasi. Suhu juga dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat memperkirakan dan menjelaskan kejadian dan penyebaran air di muka bumi. Dengan demikian, penting untuk mengetahui bagaimana cara untuk menentukan besarnya suhu udara. Yang biasa disebut suhu udara adalah suhu yang diukur dengan termometer dalam sangkar meteorologi 1,20 sampai 1,50 meter di atas permukaan tanah. Makin tinggi elevasi pengamatan di atas permukaan laut, maka suhu udara makin rendah. Peristiwa ini disebut pengurangan suhu terhadap yang besarnya disebut laju pengurangan suhu bertahap. Pengukuran besarnya suhu memerlukan pertimbangan-pertimbangan sirkulasi udara dan bentuk-bentuk permukaan alat ukur suhu udara tersebut. Suhu udara yang banyak dijumpai di dalam laporan-laporan tentang meteorologi umumnya menunjukkan data suhu musiman, suhu berdasarkan letak geografis, dan suhu untuk ketinggian tempat yang berbeda. Oleh karenanya, besarnya suhu rata-rata harus ditentukan menurut waktu dan tempat. Jenis-jenis presipitasi atau hujan. Yang pertama, hujan siklonal. Hujan siklonal yaitu hujan yang terjadi karena udara panas yang naik disertai dengan angin berputar. Yang kedua yaitu hujan zenital, yaitu hujan yang sering terjadi di daerah sekitar ekuator akibat pertemuan angin pasat timur laut dengan angin pasat tenggara. Kemudian angin tersebut naik dan membentuk gumpalan-gumpalan awan di sekitar ekuator yang berakibat awan menjadi jenuh dan turunlah hujan. Yang ketiga yaitu hujan orografis, yaitu hujan yang terjadi karena angin yang mengandung uap air yang bergerak horizontal. Angin tersebut naik menuju pegunungan. Suhu udara menjadi dingin sehingga terjadi kondensasi atau terjadilah hujan di sekitar pegunungan. Yang keempat yaitu hujan frontal. Hujan yang terjadi apabila massa udara yang dingin bertemu dengan massa udara yang panas. Tempat pertemuan antara kedua massa itu disebut bidang. Yang kelima yaitu hujan muson atau hujan musiman.
Hujan yang terjadi karena angin musim atau angin muson. Penyebab terjadinya angin muson adalah karena adanya pergerakan semu tahunan matahari antara garis balik utara dan garis balik selatan. Proses terjadinya hujan dimulai dari terbentuknya awan. Awan terbentuk ketika udara menjadi sangat jenuh atau super saturated, di mana ketika tekanan uap aktual mencapai atau melebihi tekanan uap jenuh. Supersaturation terjadi melalui pengembangan dan pendinginan kolom udara yang menyebabkan uap air terkondensasi pada partikel atmosfer. Umumnya awan terbentuk di wilayah tropis adalah awan dengan suhu 0 derajat Celcius. Jenis awan ini mencairkan partikel kristal yang terbentuk di wilayah atmosfer dengan suhu di bawah 0 derajat Celcius. Mekanisme jatuhnya air hujan secara umum terjadi karena proses konveksi dan pembentukan awan berlapis. Kedua mekanisme ini berbeda dalam proses pembentukan dan pembesaran ukuran dan berat butiran hujan yang menyebabkan pergerakan vertikal udara yang berasosiasi dengan awan pembentuk hujan. Pada mekanisme lain dalam proses hujan adalah kombinasi konvektif dan stratiform yang merupakan proses pengangkatan massa udara dan uap air secara orografis melalui pegunungan dan perbukitan. Terakhir adalah pengaruh presipitasi pada wilayah pesisir. Presipitasi atau curah hujan memiliki keterkaitan yang erat dengan iklim. Dewasa ini, isu dunia adalah adanya global warming atau perubahan iklim global yang memiliki dampak buruk pada dunia dan juga termasuk pada wilayah pesisir. Pemanasan global atau global warming pada dasarnya merupakan fenomena peningkatan temperatur global dan tahun ke tahun karena terjadinya efek rumah kaca atau greenhouse effect yang disebabkan oleh meningkatnya emisi gas karbon dioksida, CO2, metana, CH4, dinitrooksida, N2O, dan CFC, sehingga energi matahari terperangkap dalam atmosfer bumi. Energi matahari memanasi permukaan bumi. Sebaliknya, bumi memantulkan kembali energi tersebut ke angkasa. Gas di atmosfer, uap air atau karbon dioksida, metana, asam nitrat, dan gas lainnya menyaring sejumlah energi yang dipancarkan, memberi efek seperti rumah kaca, sehingga gas di atmosfer tersebut disebut gas rumah kaca. Sekian dan terima kasih. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.